Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum, saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur tiada hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama kenikmatan berupa taufik. Pada saat ini, pada waktu ini, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa dapat mempelajari insyaallah ya, ilmu-ilmu agama ya, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama apabila kita di dalam bulan Ramadan ya, bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup dari pintu-pintu surga tersebut. Bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada pintu neraka yang dibuka. Sehingga musim Ramadan adalah musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita saat ini diberikan taufik ya, diberikan taufik untuk apa? Mempelajari agama Allah. Tentunya ini adalah sebuah ketaatan yang patut kita syukuri, sehingga ini selalu ada dan mungkin bertambah nantinya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku, para pemirsa, para santri yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita masih dengan kitab Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim ya, karya dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau ya, dan selalu melindungi beliau ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini atau pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mempelajari
faedah yang ke-10 ya. Terakhir kita mempelajari faedah yang ke-10 dan faedah yang ke-11. Dan insyaallah pada pagi hari ini biidznillah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mempelajari faedah yang ke-12. Faedah yang ke-12. Ya. Yang sudah pegang bukunya silahkan diperhatikan. Ya. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Al-faidatu as-saniyata asyara. Faedah yang ke-12. Faedah yang ke-12. Qal mura'atul awlawiyat fid da'wati ilallah. Wa hadha yanbaghi an yatanabbaha lahul aba'u wal murabbuna wad du'atu ila Allah jalla wa ala indama yad'una an-nasa ila al-khairi yubda'u bil ahammi fal muhimmi fal aqallu ahammiyatan. Faedah yang ke-12 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala adalah hendaklah seorang da'i, hendaklah seorang guru, hendaklah seorang ayah, seorang ibu ya, ketika memulai mendidik sang anak, guru memulai mendidik sang santri ya, da'i ketika mulai mendidik masyarakat, maka yang perlu diperhatikan adalah mengutamakan ya, mengutamakan hal yang paling penting, hal yang paling pokok, hal yang paling induk ketika mendidik seorang yang sedang dididik. Ayah ketika mendidik anaknya, maka dahulukan hal yang pokok dulu dalam mendidik seorang anak. Guru ketika mendidik santrinya ya, dahulukan hal yang paling inti terlebih dahulu. Begitu pula seorang dai, seorang kiai, seorang alim ya, seorang penceramah atau pendakwah, maka yang paling didahulukan ketika dia berdakwah, ketika dia mendidik, ketika dia mengajar adalah sesuatu yang paling inti dulu ya, yang terpenting dulu ya, kemudian baru yang penting, baru yang tidak terlalu pokok atau tidak terlalu penting ya. Jadi yang paling penting yang terpenting itu diutamakan, baru kemudian yang penting ya. Jadi semua memang ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama ya, berkaitan dengan akhirat kita, berkaitan dengan ibadah kepada Allah, semuanya penting. Cuman di sana ada yang terpenting, ada yang terpokok, ada yang paling inti lah, itulah yang didahulukan. Makanya beliau hafizallahu taala di sini mengatakan mura'atu al-aulawiyat, memperhatikan yang paling utama, memperhatikan yang paling inti, memperhatikan yang paling pokok ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu diperhatikan ya. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai kita meributkan masalah yang kecil ya. Ya, kita mengurusi masalah yang sepele ya. Atau kita memperhatikan masalah-masalah yang tidak terlalu pokok dan sehingga meninggalkan hal-hal yang pokok, hal-hal yang induknya, hal-hal yang intinya. Ini perlu diperhatikan oleh para dai, oleh para guru, oleh para pembina, oleh para penceramah, dan juga para orang tua ya, ayah, ibu yang sedang mendidik buah hatinya. Maka ini perlu diperhatikan. Dari mana kita mengambil faedah ini? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Luqman yang sedang kita bahas ini, ya. Ya bunayya wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda,
La tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau melakukan kesyirikan. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Luqman mengungkapkan kepada anaknya la tusyrik. La itu di situ adalah la nahiyah yang artinya jangan, ya, larangan. Tusyrik itu adalah fi'il mudhari' yang terjazm dengan la nahiyah tadi, sehingga fi'il mudhari' yang kena jazm dengan la nahiyah itu kan menjadikan fi'il mudhari' yang awalnya fi'il mudhari' sebagaimana kita ketahui dia itu bisa hal, bisa mustaqbal. Bisa hal, bisa mustaqbal. Tetapi ketika kemasukan la nahiyah, fi'il mudhari' tadi menjadi khusus untuk mustaqbal, khusus untuk yang sesuatu yang akan datang. La tusyrik. Jangan engkau melakukan kesyirikan. Kapan? Ya berlaku sampai kapanpun, sampai mustaqbal, masa yang akan datang, sampai kapanpun tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menggunakan fi'il mudhari' yang sebagaimana kita sebutkan sebelumnya pada materi-materi sebelumnya, fi'il, ya, itu mengandung tajaddud. Ya. Artinya kesyirikan itu terlarang sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun, hari esok, hari lusa, pekan depan, atau sampai kapanpun, maka itu tetap dilarang, tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan ini sebagaimana yang kita ketahui, dia itu lawan dari tauhid, lawan dari mengesahkan Allah, ya, lawan dari menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah lawannya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah artinya kita beribadah hanya kepada Allah. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah saja. Meminta sesuatu hanya kepada Allah, istighasah hanya kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, meminta hujan hanya kepada Allah, meminta hujan berhenti hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid. Dan lawannya adalah kesyirikan. Ya, lawannya adalah kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah salib, menyembah ini itu, ya. Dan ini tentunya tidak boleh, ya. Tidak boleh sebagaimana yang disebutkan oleh Luqman tadi, la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sisi mana, ya, yang menyebutkan bahwasanya ini adalah kita harus memperhatikan dalam berdakwah, memperhatikan yang paling penting, ya, ya. Sisi mana? Kesyirikan tadi atau menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, ya, itu adalah hal yang paling inti. Tidak ada dalam agama Islam, ya, yang paling tinggi kecuali menegakkan tauhid la ilaha illallah. Ini yang paling pokok, ini yang paling inti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun ay liwahidun. Maksudnya liya'budun adalah liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka menunggalkan aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengesahkan aku. Ya. Bahkan tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah intinya dakwanya para nabi, intinya dakwanya para rasul. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, fi kulli ummatin rasulan, setiap umat, ya, setiap umat itu diutus rasul, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? An i'budullaha, agar mereka menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan mereka meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah
intinya dakwahnya para nabi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau diutus menjadi nabi tatkala usia beliau 40 tahun. Ya, mungkin ini semuanya sudah kita tahu ya. Nabi jadi nabi, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul tatkala usia 40 tahun. 40 tahun beliau meninggal itu umur 63 tahun. 40 tahun sampai berapa? 63 tahun. Berarti berapa berdakwah? Berdakwah sekitar 23 tahun saja. 23 tahun saja. Lah, di Madinah berapa tahun? Di Madinah 10 tahun. Di Mekah berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun. Dan selama di Mekah 13 tahun tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan manusia, berusaha membebaskan manusia dari belenggu kesyirikan. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan keimanan saja. Belum ada perintah puasa. Perintah puasa baru di kota Madinah. Belum ada perintah jihad, ya. Perintah sholat pun, perintah sholat 5 waktu saja itu ditegakkan atau turun perintah akan itu peristiwa Isra Mi'raj di tahun 11 atau 12 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus. Ya, fokus apa? Menegakkan tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan betapa pentingnya perkara la ilaha illallah. Betapa pentingnya perkara tauhid, betapa pentingnya menanamkan akidah yang sahih kepada anak kita, kepada santri kita, kepada masyarakat kita, ya. Ya. Sebelum mendakwakan atau mengajarkan atau mendidik hal-hal yang lain. Ya. Jadi anak kita ajarkan, nak, kalau meminta sesuatu mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau minta kesembuhan sakit kita, nak, ya, kita sedang sakit, anak sedang sakit, kalau mau sembuh, nak, minta sama Allah kesembuhan. Nanti Allah yang menyembuhkan. Nah, kita butuh makan, mintanya sama Allah. Ya. Nah, kita butuh hujan, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang tepat. Inilah yang benar. Kita ajarkan hal yang inti dulu, hal yang pokok dulu. Ya. Dan inilah yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang dai. Tidak boleh ditinggalkan oleh seorang ayah, seorang guru ketika memulai mendakwahkan mereka, ya, ketika memulai berdakwah, ya, harus, ya, memperhatikan mana yang paling utama, mana yang paling inti, mana yang paling pokok. Ya, terutama bagi seorang dai, ya. Jangan bingung-bingung dengan masalah, jangan mendahulukan hal-hal yang terutama hal-hal yang dipandang masih khilafiyah. Ya. Ribut masalah misalnya penetapan sholat subuh itu menggunakan kunut atau tidak. Sholat itu melafadzkan niat atau tidak, itu nanti kita jelaskan nanti. Ya, nanti kita ajarkan. Tapi yang paling inti, ya, yang paling pokok, ya, adalah utamakan, dakwahkan dulu masalah yang harusnya memang paling utama, yaitu tauhid la ilaha illallah. Agar tidak terjadi kesyirikan. Percuma orang kalau sholat, kalau dia tetap melakukan kesyirikan. Percuma orang berpuasa kalau dia tetap melakukan kesyirikan. Ya. Makanya ini adalah yang paling utama dan harus yang paling ditanamkan oleh seorang dai, seorang pengajar, seorang ayah kepada kepada orang-orang yang dididik oleh mereka tadi. Ayah didik anaknya, utamakan pertama adalah menanamkan akidah yang tepat. Akidah yang sahih. Akidahnya para nabi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ibaratnya ketika seseorang itu mempunyai kendaraan, mempunyai motor rusak, mobil rusak, ya.
Maka kalau seandainya kerusakannya itu banyak, ya, karena ketika berdakwah kepada masyarakat atau memperbaiki umat manusia, memperbaiki anak kita, ya, sama halnya kita seperti memperbaiki, kita kiaskan sama halnya ketika kita memperbaiki motor. Motor itu rusak parah. Tapi kita harus tahu, ya, sebagai seseorang yang mau memperbaiki motor tadi, memperbaiki kendaraan tadi, kita harus tahu mana hal yang paling pokok yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi minimalnya itu motor, itu kendaraan bisa jalan. Ya, misalnya ini ada kendaraan kecelakaan, hancur sudah. Maka yang kita dahulukan adalah mesinnya, ya. Rangkanya harus lurus semuanya, sesuai, senter semuanya. Ya. Kemudian mesinnya, pistonnya jalan dengan baik, ya. Businya bisa jalan dengan baik, ya. Sehingga kendaraan tadi bisa berjalan. Meskipun apa itu namanya, sayap-sayapnya atau plastik-plastikannya itu masih rusak semua, masih hancur, ya. Tapi kita sebagai seseorang yang tahu mana yang lebih penting, ya itulah yang akan kita dahulukan. Percuma kalau kita memperbaiki apanya itu namanya, hal-hal yang tadi, ya, goresan-goresan di catnya atau apa. Kalau kita dahulukan seperti itu percuma, karena motornya nggak bakal bisa jalan. Ya. Kita dahulukan variasinya, misalnya hiasan-hiasan dari motor tadi, percuma, motornya tetap nggak bakal bisa dipakai. Tapi kita dahulukan yang paling penting dulu, ya. Kita dahulukan yang paling penting dulu agar minimalnya itu motor tetap bisa jalan, meskipun tampilannya jelek misalnya. Begitu pula dalam berdakwah, dalam memperbaiki masyarakat, dalam mendakwahkan agama ini, dalam mendakwahkan kepada anak kita, mendidik, mengajar anak-anak kita, dahulukan hal yang paling penting, ya. Sebelum diajari dengan hitung-hitungan, sebelum diajari dengan baca tulis, sebelum diajari dengan ini itu, maka dahulukan, tanamkan akidah yang tepat pada anak kita. Ajarkan mereka meminta kepada Allah. Ajarkan mereka beribadah hanya kepada Allah. Ajarkan mereka sedekah hanya mengharap ridha Allah. Ya, ini yang paling utama. Ini yang paling inti, ya. Makanya Nabi SAW sebagaimana kita sebutkan tadi, 13 tahun, ya. 13 tahun lamanya hanya mendakwakan masalah tauhid, la ilaha illallah. Dan apa itu namanya, yang menunjukkan kepentingan ini juga, ya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu, beliau sangat gigih menegakkan la ilaha illallah, sampai pun ketika pamannya mau meninggal dunia, Abu Thalib didatangi sama Nabi SAW, dikasih nasihat, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku jadikan hujjah, yang aku jadikan pegangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diulang-ulang terus sampai sama Nabi Muhammad SAW. Di akhir hayatnya, apa itu namanya, Abu Thalib. Bahkan kita juga dianjurkan atau diperintahkan untuk mentalkin seseorang yang akan meninggal dunia dengan mengajarkan la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menjanjikan, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beginilah yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atik, siapa yang paling bahagia nanti akan mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling berbahagia nantinya adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ini pentingnya tauhid, ya.
Dan seorang dai, seorang pengajar harus mengetahui mana yang penting, mana yang tidak terlalu penting, mana yang pokok, mana yang tidak terlalu pokok, ya, mana yang inti, mana yang bukan inti, itu harus tahu. Sehingga ketika mendakwahkan itu harus tahu mana yang harus didahulukan ketika memulai berdakwah. Seorang pengajar harus tahu mana yang harus didahulukan ketika mengajar. Seorang dai, seorang ayah harus tahu mana yang harus ditanamkan dulu kepada anaknya. Ya. Kata Syekh di sini, kita lanjutkan, yubda'u bil ahammi. Ya. Dimulai bil aham, dengan sesuatu yang paling penting. Ya. Dimulai dakwah tadi, pendidikan tadi, pengajaran tadi dimulai dengan sesuatu yang paling penting. Ini yang harus dijadikan catatan. Fal muhim, kemudian yang penting, ya, yang paling penting dulu baru yang penting. Fal aqallu ahamiyatan, kemudian yang lebih sedikit kepentingannya. Ya. Jadi jangan dibalik keliru semua nanti. Ya. Nah, jangan dibalik nanti mendahulukan hal yang lain, ya. Mendahulukan hal yang tidak terlalu penting, akhirnya apa? Akhirnya ya percuma nantinya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Luqman. Tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan ayat Allah ini. Jadi kita harus memperhatikan mana yang paling pokok. Hatta fi tarbiyatil abna'i wa tansyiatil ajyal. Sampai pun dalam masalah mendidik anak, ya, dalam mendidik putra-putri kita, mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, maka tanamkan yang pertama adalah perkara yang paling pokok dulu, ya, yang paling inti dulu. Tanamkan kepada mereka Al-Quran, tanamkan kepada mereka tauhid, la ilaha illallah. Ajarkan mereka meminta kepada Allah, ya. Ajarkan ketika meminta kepada mereka, meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta kesembuhan sama Allah, minta baju, mintanya sama Allah. Nah, apalagi mau lebaran gini, ya biasanya anak-anak itu mulai meminta beli pakaian, beli sandal, beli celana, beli sarung. Maka ajarkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita perlu mengajarkan kepada anak kita bahwasanya yang bisa memberikan rezeki hanya Allah, ya. Orang tua hanya perantara saja yang Allah takdirkan untuk memberikan rezeki kepada anak-anak tersebut. Bisa jadi Allah memberikan rezekinya pakaian tadi dari orang lain, bisa jadi. Kalau memang dari orang tua, ya memang takdirnya dari orang tua tadi. Ya. Ajarkan bahwasanya yang menurunkan hujan itu hanya Allah, nak. Makanya kalau minta hujan, mintanya sama Allah, nak. Ya. Ajarkan ketika dia sakit misalnya, ajarkan meminta kepada Allah. Doakan syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu, nak. Karena la syafi'a illallah, tidak ada penyembuh kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bertanya, loh, kalau Pak Dokter itu gimana? Ayah, dokter bukannya menyembuhkan? Enggak. Dokter hanya perantara usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan, dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seberapa keras perjuangan seorang dokter, kalau Allah belum memberikan kesembuhan, ya nggak bakal sembuh. Seperti itu. Tapi seberapa sedikit perjuangan seseorang, kalau Allah sudah mentakdir sembuh, ya bakal sembuh. Lah itu kita tanamkan kepada anak kita. Kita lanjutkan. Summa qala al-muallif hafizahullah ta'ala, nabda'u awalan bi gharsil i'tiqadis sahih wal imanin nafi', summa ba'da dhalika yu'allamuna al-ibadati wal adabi wal akhlaq. Nabda'u, kita mulai, awalan yang paling pertama, ya. Nabda'u awalan yang paling pertama, bi gharsil i'tiqadis sahih, dengan menanamkan, dengan menancapkan akidah yang sahih, akidah yang tepat, ya, akidah yang benar dulu, jangan yang lain, ya. Akidah dulu, ini perkara tauhid, perkara akidah ini yang paling utama, paling pokok,
Ya, jangan keliru. Ya. Lebih-lebih zaman sekarang, ya, seorang anak atau seorang siapapun bisa mengakses akidahnya siapa saja. Dengan terbuka, dengan seseorang sekarang memiliki smartphone, memiliki handphone, ya, ada YouTube, ada yang lain sebagainya, ya. Sembarang akidah diajarkan di sana, ya. Berbagai macam bentuk akidah diajarkan di sana. Orang kalau mau mempelajari akidah orang lain bisa di sana, ya. Maka perlu sekali kita menanamkan akidah yang benar terlebih dahulu, agar anak itu bisa kokoh. Ya, kita tanamkan pondasi. Kalau rumah, ini anak kita tanamkan pondasi yang kuat. Ya, kita bikin pondasi dengan rangka yang kuat, dengan cakar ayam yang sangat kokoh, sehingga nanti ketika sudah berdiri itu pondasi, ya, berdiri itu bangunan, mau segimanapun badai menerpa, sebagaimanapun syubhat itu menghantam, kalau pondasi tertanamkan dengan kuat, insya Allah, ya, tidak akan goyah. Insya Allah keimanan itu akan dipegang oleh anak-anak kita sampai akhir hayat mereka, insya Allah. Wal imanin nafi', dan kita menanamkan iman yang nafi', iman yang bermanfaat, iman yang baik, iman yang benar. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi, ya, menanamkan masalah tauhid selama 13 tahun. Belum ada perintah ini, perintah itu, ya. Belum ada perintah untuk puasa, belum ada. Perang belum ada, jihad belum ada, ya. Masih perintah hanya apa? La ilaha illallah. 13 tahun, bayangkan. Nabi dakwah sekitar 23 tahun, 13 tahunnya, lebih dari setengah, ya, itu dimulai dengan menanamkan tauhid. Makanya surat-surat Al-Quran, terutama surat yang sebelum hijrah turunnya, surat-surat Makkiyah, isinya adalah tentang menegakkan tauhid, la ilaha illallah. Lihat surat-surat pendek misalnya, yang rata-rata kebanyakan surat Makkiyah, isinya adalah apa? Tentang tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Rata-rata isinya tentang apa? Tauhid, la ilaha illallah. Surat Luqman pun sama, ya. Surat Luqman ini Makkiyah, dan isinya pertama kali adalah menjelaskan masalah tauhid, la ilaha illallah. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, yu'allamunal ibadati wal adabi wal akhlaq. Mereka baru diajarkan mengenai adab, mengenai ibadah, mengenai akhlak. Itu nanti setelah tertanam pondasi tauhid yang kuat, setelah diajarkan masalah akidah yang tepat, setelah mereka memahami apa itu akidah yang tepat, siapa Rob mereka, siapa yang berhak diibadahi, siapa yang berhak dimintai pertolongan, siapa yang berhak dimintai hujan, siapa yang berhak dimintai rezeki. Nah, ketika mereka sudah paham mengenai itu, bahwasannya yang dimintai itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita bisa mengajarkan hal-hal yang lain. Kita ajarkan yang lain, ibadah, kita ajarkan salat, kita ajarkan puasa, kita ajarkan zakat, kita ajarkan hal-hal yang lain, wudu dan yang lain sebagainya. Nah, itu setelah mereka ditanamkan perkara akidah, perkara tauhid, la ilaha illallah. Summa qala Syekh hafizahullah ta'ala, walihada lamma ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, walihada lamma ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ilal Yaman, qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahidullaha ta'ala.
Oleh karena itu, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengutus seorang utusan ke Yaman, yaitu Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, beliau berpesan, ya, memberikan wasiat kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau itu sedang mendatangi atau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Engkau itu akan dakwah ke Yaman. Engkau itu akan pergi ke negeri Yaman yang di sana orang-orangnya adalah orang-orang ahli kitab. Lalu beliau melanjutkan, falyakun awwala ma tad'uhum, maka jadikan yang pertama engkau dakwakan kepada mereka adalah ayyuwahidullaha ta'ala, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini yang paling pertama, tauhid la ilaha illallah. Ya. Ditegakkan la ilaha illallah, ini yang paling pertama. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz, engkau datang ke Yaman, wahai Mu'adz, dakwah yang engkau mulai dengannya adalah masalah la ilaha illallah. Ini yang paling pertama. Ya. Jadi jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan nanti saja dakwah tauhidnya. Jangan tauhid terus, syirik terus yang didakwakan. Jangan nanti aja. Kalau tauhid langsung kadang-kadang orang itu langsung lari. Kalau syirik langsung nanti orang-orang pada langsung lari. Nah, ini salah. Ini seperti ini salah. Ya. Dakwakan tauhid terlebih dahulu, itu ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ajarannya Luqman juga, yang diajarkan oleh Luqman kepada kita. Ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang difirmankan oleh Allah. Jadi yang pertama kali adalah masalah tauhid, la tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Makanya Nabi berpesan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, pertama kali datang ke sana ajarkan masalah apa? Tauhid, ila ayyuwahidullah. Sebelum yang lain. Dan lanjutannya hadis ini kan, fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi yaumin wa lailatin. Baru kalau mereka mau menerima tauhid, mereka taat, mau ngikut masalah tauhid, ajarkan kepada mereka kalau Allah mewajibkan salat 5 waktu di sehari semalam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, baru diajari masalah salat. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mau salat, mereka mau tauhid yang pertama, mereka mau salat yang kedua, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ajarkan mereka bahwasannya agama Islam itu mewajibkan zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dibagikan kepada orang miskin, orang fakir. Nah ini, jadi sebelum diajarkan mengenai zakat, sebelum diajarkan mengenai sholat, ya, mengenai wudhu, mengenai hal-hal yang lain, ya, haji, jihad dan yang lain sebagainya, maka yang paling pokok yang harus diajarkan kepada anak kita, kepada masyarakat kita, kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita adalah mengenai tauhid la ilaha illallah. Taib. Wa hadha ma fa'alahu Luqmanul Hakim lamma arada an yusiya ibnahu bi jumlatin minal wasaya an-nafi'ati yahtaju an yusa biha wa yud'a ilaiha. Bada'aha biqaulihi ya bunayya la tusyrik billah mura'atan lil aulawiyat. Dan inilah, ya, yang diperbuat atau yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim yang sedang kita bahas, ya. Tatkala beliau lamma arada an yusya ibnahu, ketika beliau menginginkan untuk memberikan wasiat kepada anaknya
bijumlatin minal wasaya nafi'ati, dengan beberapa wasiat yang bermanfaat yang dibutuhkan untuk diwasiati dengannya dan diajak untuk melakukan wasiat tadi, maka beliau memulai bada'aha, beliau memulai wasiatnya, beliau memulai dakwahnya, beliau memulai ajakannya kepada anaknya dengan apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, wahai ananda, wahai putraku, jangan sekali-kali engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang disampaikan oleh Luqman pertama kali, padahal wasiatnya kan banyak. Wasiatnya nanti ada masalah berbuat baik kepada orang tua. Wasiatnya nanti ada masalah agar kita berjalan dengan sedang-sedang saja. Wasiatnya agar kita tidak bersombong. Wasiatnya agar tidak kita berteriak keras-keras. Ya. Wasiatnya agar kita salat. Ya. Ibadah, akhlak itu nanti akan diwasiatkan. Tapi yang pertama kali sebelum memulai wasiat-wasiat yang lain, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman menanamkan dulu masalah akidah tauhid la ilaha illallah. Mura'atan lil awlawiyat, memperhatikan hal-hal yang paling penting terlebih dahulu. Memperhatikan masalah hal yang paling pokok, yang paling inti, yang paling induk dulu. Ya. Ini yang paling penting. Orang kalau sudah bertauhid, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Mu'ad juga, ya, Haqqullahi 'alal ibadi, ya, ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hambanya, kewajiban para hamba kepada Allah. Ayya'buduh, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pokok, ini yang paling inti. Orang kalau melakukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa masuk surga. Masuk surga gitu saja, masuk surga. Ya. Bahkan disebutkan di hadis bitaqah, yang terkenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Ketika ditimbang amalan keburukan seorang itu sangat berat. Banyak keburukan, kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi ketika didapat bahwasanya orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu saja itu sudah bisa memberatkan amalan kebaikan orang tadi, sehingga orang tadi akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini menunjukkan inti sekali menanamkan tauhid, inti sekali menanamkan akidah yang tepat, menanamkan akidah yang benar sebelum memulai hal yang lain kepada anak didik kita, kepada masyarakat kita, kepada santri-santri kita, anak kita, anak kandung kita, ya. Tanamkan masalah tauhid la ilaha illallah. Jadi seorang dai dalam berdakwah, maka metode yang harus dia pakai adalah mura'ah lil awlawiyat, memperhatikan apa yang paling pokok dulu untuk diajarkan, apa yang paling penting dulu ketika mau didakwahkan. Taib. Itu adalah faedah yang ke-12 dari yang kita bisa ambil pelajarannya. Kita akan lanjut insyaallah para jemaah sekalian ke faedah yang ke-13. Faedah yang ke-13. Al-faidatu as-salisata asyara. Faedah yang ke-13. Inna syirka a'dhamud dunubi wa akhtaruha. Wa huwa a'dhamu ma nahallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Wa hadha mustafadun min bad'i Luqmanil Hakim bihi muhaddiran min akhtaril umur. Wa hadha huwa sabilun nasihina indama yanha an umurin khatiratin yubda'u bi ashaddiha khataran. Wa lihadha bada'a Luqmanul Hakim binahyi ibnihi 'anil syirqi. Wa yulahadhu fi hadha siyaqil mubarak annahu nahahu an umurin adidatin, nahahu anil kibri wa anil ghururi
wa 'anil khuyala'i lakin awwalu ma bada'a binahyihi anhu asyirku billahi fadalla dzalika ala anna asyirka akhtarul umuri wa ashadduha dhararan. Faedah yang ke-13. Al-faidatu as-salisata asyara. Faedah yang ke-13. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, sesungguhnya menyekutukan Allah, sesungguhnya berbuat syirik, a'dhamud dzunub, adalah dosa yang paling besar. Wa akhtaruha, dan yang paling berbahaya. Wa huwa a'dhamu, dan itu adalah sesuatu yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di lanjutan ayat yang kita bahas pada kali ini, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang teramat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Luqman digunakan inna. Inna ini adalah termasuk huruf penekanan, huruf taukid. Kemudian juga ditambahkan dengan lamul muzahlaqah atau muzahliqah, lamul ibtida yang ditaruh di belakang. Inna syirka ladulmun, adalah ladulmun. Itu adalah penguat yang kedua, dan benar-benar bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dan ayat ini juga menjelaskan di ayat yang lain yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, siapa dari kita yang enggak zalim ya Allah? Ya, wahai Rasul, siapa dari kita yang enggak berbuat salah? Siapa dari kita yang tidak berbuat zalim? Maka Nabi SAW menjelaskan zalim di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Kezaliman yang di situ adalah orang yang beriman yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman, bagaimana tidak berkezaliman? Orang disuruhnya nyembah Allah, dia menyembah berhala, nyembah kuburan, nyembah patung, nyembah arca, nyembah selain Allah, nyembah kayu, nyembah pohon. Bagaimana dia menyamakan Allah Al-Khaliq dengan sesembahan-sesembahan tadi, makhluk? Bagaimana dia bisa menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Sang Khaliq dengan makhluk, menyamakan pencipta dengan yang diciptakan? Zalim ini, zaliman yang sangat besar. Ya. Bagaimana bisa? Dia meminta rezeki kepada selain Allah. Dia meminta kekayaan kepada selain Allah. Dia minta kecukupan kepada selain Allah. Datang ke dukun, datang ke jin, ya, datang ke kuburan ini, kuburan itu, ke kuburan para wali, meminta kekayaan, meminta pesugihan. Ini salah. Meminta kekuatan, semedi di sana, semedi di situ, ya. Bertahan di kuburannya Kiai Fulan, ya. Ya. Maka ini adalah kesyirikan. Kalau ingin kuat, mintanya sama Allah. Bukankah kita berkata berkali-kali, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mintanya masih kepada orang lain? Bukankah kita mengatakan la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tapi kenapa minta tolongnya kepada orang? Kenapa minta tolongnya kepada orang yang telah meninggal dunia? Bukankah orang yang meninggal dunia itu kita solati mereka ketika mereka meninggal dunia? Orang yang meninggal dunia kita solati. Itu bukti kalau orang meninggal dunia itu bukan tidak bisa memberikan kepada orang yang masih hidup. Bahkan mereka butuh bantuan dari orang-orang yang masih hidup. Mereka butuh doa-doanya orang yang masih hidup. Makanya salah satu pahala jariah yang terus mengalir adalah wal waladus salih yad'u lahu, dan anak salih yang selalu mendoakan orang tuanya. Bukan orang tua yang ngasih kebaikan kepada anak tadi yang masih hidup.
Bukan orang tua yang bisa memberikan kekayaan kepada anaknya yang masih hidup. Bukan para wali yang memberikan, apalagi para wali. Mereka mendakwakan tauhid, mendakwakan kebenaran. Ya. Mereka mendakwakan yang hak. Aulia Allah, para walinya Allah tidak mungkin mendakwakan kesyirikan. Tidak mungkin mengajarkan agar mereka dimintai setelah sepeninggal mereka. Tidak mungkin mengajarkan seperti itu. Maka jangan sekali-kali melakukan kesyirikan, karena kesyirikan ini bahayanya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan lima yasha, bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesyirikan, orang mati dalam keadaan syirik, ya. Orang yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan syirik, man laqi Allah yusyriku bihi syai'an dakhalal nar. Ya. Orang yang mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka dia masuk neraka otomatis. Dia syirik. Yang menciptakan dia siapa? Allah. Tapi ibadahnya kepada orang lain. Yang ngasih kenikmatan dia Allah, tapi minta kenikmatannya sama orang lain, sama makhluk lain. Ya. Ya. Seperti itu. Wa man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Sebaliknya, kalau orang mati dan dia menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan wa hadza mustafadun, dan ini bisa kita ambil faedah, kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, di mana Luqman memulai dakwahnya muhaddiran min akhtaril umur. Beliau mengingatkan, beliau memberikan kewaspadaan terhadap sesuatu yang paling berbahaya. Apa yang paling berbahaya? Kesyirikan. Lawannya tauhid yang kita jelaskan tadi. Syirik ini tidak boleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta sesuatu, minta sama Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta tolong sama Allah. Ya, minta tolong sama Allah. Para salaf itu, ya, para ulama, para salaf pada zaman dahulu, minta sesuatu itu mintanya sama Allah. Sendalnya putus, minta sama Allah. Sendal putus loh. Kalau kita minta sendal kepada Allah kan jarang sekali minta hal-hal yang seperti ini. Tapi, ya, sebagai bentuk tauhid yang kuat, ya, sendal putus pun minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sama Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaan kalian. Ya. Ya, minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Loh, kalau gitu minta tolong kepada manusia nggak boleh tah? Ya, minta tolong kepada manusia sebagaimana pernah kita sebutkan boleh, asalkan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-hayy, orangnya itu hidup. Jadi nggak boleh sama sekali minta tolong sama orang yang sudah mati. Kiai fulan yang sudah mati, mbah fulan yang sudah mati, kanjeng fulan yang sudah mati, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Syarat yang kedua, ya, al-qadir, dia harus orang yang mampu. Dia harus orang yang mampu. Maksudnya apa? Kita minta tolong kepada orang, dia syaratnya yang pertama tadi orangnya hidup, ya, orangnya hidup. Mati nggak boleh dimintai pertolongan. Yang kedua, al-qadir, dia harus orang yang mampu. Misalnya kita nyuruh orang tolong bawakan ini, dia mampu membawakan, ya nggak apa-apa kita minta tolong. Wajarnya orang bisa membawa, ya bisa kita tolong. Tolong antarkan saya ke pasar, dia bisa melakukannya, kita minta tolong.
Tapi jangan minta tolong yang aneh-aneh yang orang itu nggak mampu. Minta tolong kayak kemarin misalnya, minta tolong untuk memberhentikan hujan. Lah, siapa dia? Dia makhluk Allah, manusia biasa. Yang bisa memberhentikan hujan Allah. Nabi SAW mengajarkan kalau seandainya hujan itu turun terus, kita pengen hujannya itu berhenti agar tidak memberikan madarat kepada kita, maka kita minta kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar kami, bukan kepada di atas kami langsung, sehingga memberikan madarat nantinya. Itu ajarnya Nabi SAW, bukan minta kepada pawang hujan. Orang kan nggak mampu mengatur hujan. Siapa kita mengatur hujan? Kita ini makhluk lemah, dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Jadi minta tolong boleh kepada manusia, kepada makhluk boleh. Yang pertama asalkan dia hidup. Yang kedua asalkan dia mampu. Asalkan dia mampu minta tolong untuk mencarikan apa itu namanya, kadang-kadang orang itu minta tolong kepada dukun ketika dia kehilangan barang, minta tolong kepada dukun untuk mencarikan barang yang hilang. Siapa dia dukun itu? Dia tahu hal yang gaib dah? Enggak tahu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan hanya bagi Allah kunci-kunci masalah gaib. La ya'lamuha illahu, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang datang ke dukun, tanya ini, tanya barang hilang, minta ini, minta itu, dia melakukan kesyirikan. Makanya Nabi SAW menyebutkan man ata arrafan, man ata kahinan au arrafan, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, mendatangi para penyihir, dan dia membenarkan ucapan mereka, tanya sesuatu dan membenarkan mereka, ya, tanya tas saya hilang sebelah mana, ya, apa barang saya hilang di mana kira-kira, motor saya hilang kira-kira di mana letaknya, anak saya hilang kira-kira letaknya di mana. Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menanyakan masalah seperti itu dan dia mempercayai perkataan para dukun tadi, paranormal tadi, orang pintar atau apapun namanya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sungguh telah kufur dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran sudah membantahnya. Al-Quran sudah membantahnya. Allah Subhanahu wa taala sudah membantahnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu masalah gaib kecuali Allah. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Wa hadza huwa sabilun nasihin. Dan inilah metode para penasehat, para pengajar, para orang tua, indama yanha an umurin khatiratin, ketika mengingatkan anaknya, mengingatkan santrinya, mengingatkan masyarakatnya, bagi para dai tentang hal-hal yang berbahaya, maka yubda'u bi asyaddiha khataran, maka hendaklah dimulai dengan sesuatu yang paling berbahaya. Yang lainnya bahaya, zina bahaya enggak? Bahaya. Mencuri bahaya enggak? Bahaya. Tapi harus didahulukan yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan. Walihada, oleh karena itu, bada'a Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim memulai binahyi ibnihi 'ani syirki, dengan mencegah anaknya dari kesyirikan. Wa yulahadu, dan ini bisa diperhatikan fi hadas siyaqil mubarak, dari beberapa rangkaian ucapan yang diberkahi ini, beberapa ayat ini, annahu nahahu an umurin adida, bahwasannya Luqman al-Hakim melarang dari perkara-perkara yang banyak. Nahahu anil kibri, Luqman nanti akan disebutkan melarang dari kesombongan, wa anil ghurur, dan dari tipu daya, ya, dari tipu-tipu, wa anil khuyala, dan dari berbuat sombong, berbuat bangga, membanggakan diri. Lakin, akan tetapi, awwalu ma bada'a binahyihi
hal yang pertama kali yang dilarang oleh Luqman, yang dinasihatkan kepada anaknya yang paling pertama kali adalah asyirku billahi, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini, kalau paling berbahaya. Ya, paling berbahaya. Orang kalau melakukan hal yang lain bisa jadi nanti diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, atau masuk neraka dulu kemudian nanti masuk surga. Bisa jadi. Orang berzina bisa jadi dia nanti diadab dulu kemudian setelah diadab baru dimasukkan surga, bisa jadi. Orang membunuh misalnya, bisa jadi dia masuk neraka terlebih dahulu tapi kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Tapi kalau orang sudah syirik dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah dan dia tetap syirik, ya, dan dia mati dalam keadaan syirik, musyrik, maka enggak bakal diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni apabila Allah Subhanahu wa taala disekutukan, ya. Disekutukan. Fadalla dzalika, maka ini menunjukkan ala anna syirka, bahwasannya kesyirikan akhtarul umuri. Ya, kesyirikan itu adalah akhtarul umur, ya. Perkara yang paling berbahaya. Wa asyadduha dhararan, dan yang paling sangat berbahaya, paling sangat mengerikan. Ya. Jadi jangan sampai terjadi kesyirikan di antara kita. Jangan sampai terjadi kesyirikan di keluarga kita, di anak-anak kita, di cucu-cucu kita. Doa kepada Allah, ya. Minta kepada Allah agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan sekelas Nabi Ibrahim saja, ya. Nabi Ibrahim, siapa yang gak kenal Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, beliau yang memberantas kesyirikan. Patung-patungnya orang Babilonia dihancurkan oleh Nabi Ibrahim di sisikan yang besar, ya, agar menunjukkan kebodohannya orang-orang saat itu. Dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Beliau tegakkan tauhid, ya. Beliau mempunyai keimanan yang kuat sehingga tidak mempan dibakar sebagai mukjizat beliau. Ya. Ya. Tapi beliau tetap berdoa kepada Allah, ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wajnubni, ya Allah, ya. Jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, keturunanku, an na'budal asnam, menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim, ya, berdoa agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Berdoa untuk beliau sendiri dan untuk anak-anaknya, keturunannya, agar tidak melakukan kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lah bagaimana dengan kita? Kita ini apanya Nabi Ibrahim? Ya. Anaknya bukan, ya. Nabi bukan, ya. Wali Allah bukan, ya. Kedudukan kita masih belum jelas. Maka jangan sekali-kali merasa aman dari kesyirikan. Jangan sekali-kali, ya. Kita harus selalu minta tolong kepada Allah, ya. Selalu minta taufik dari Allah agar selalu istiqamah di atas tauhid, dia istiqamah di atas agama ini, meninggal dalam keadaan muslim, mukmin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, iman, dalam keadaan tauhid, la ilaha illallah, ya. Makanya kita perlu banyak-banyak berdoa, ya. Dan juga perlu kita berdoa agar seandainya kita tidak sengaja terjatuh ke dalam kesyirikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min an usyrika bika syai'an a'lamuhu, dari menyekutukan engkau yang aku tahu, ya. Min an usyrika bika syai'an a'lamuhu
Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku meminta ampun kepadamu yang aku tidak tahu. Jadi kita berlindung kepada Allah agar tidak jatuh kepada kesyirikan, ya, ke jenis-jenis kesyirikan yang mungkin kita tahu, dan kita minta ampun seandainya kita berbuat kesyirikan dan kita nggak tahu, nggak sadar. Namanya manusia, ya. Maka kita selalu berdoa itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Jadi intinya apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwasannya salah satu metode dakwah, kita kemarin sudah belajar metode dakwah yang banyak, ya. Ada yang pertama kemarin kita belajar bahwasannya dalam berdakwah itu kita menggunakan mau'idhah, kan gitu ya. Kita jelaskan kemarin menggunakan uslub mau'idhah. Kita perintahkan kebaikan, kita jelaskan efek atau buah dari berbuat baik tadi. Begitu pula kita mencegah suatu kemungkaran, kita jelaskan juga bahayanya. Itu namanya uslub mau'idhah. Kemudian kita juga belajar uslub ar-ra'fah, uslub tawaddud. Ya, kita gunakan bahasa yang lembut, kita gunakan bahasa yang baik, kita gunakan ungkapan-ungkapan yang baik agar orang itu semakin siap untuk menerima dakwaan kita. Orang itu lapang dadanya, terbuka hatinya untuk menerima ucapan-ucapan kita. Kemudian ada uslub targhib wa tarhib, itu masuk dalam hal yang pertama yang kita pelajari tadi. Kemudian ada uslub tikrar juga, pengulangan. Hal-hal yang penting perlu diulang. Hal-hal yang penting perlu diulang. Kemudian yang pada kesempatan kali ini tadi kita mempelajari uslub mura'atul awlawiyat, memperhatikan hal-hal yang paling pokok dulu, memperhatikan hal-hal yang paling induk dulu. Ada hal-hal itu kadang-kadang banyak, ya, sesuatu yang didakwakan itu kan banyak sekali, ya, tapi perhatikan yang paling pokok dulu, yang paling inti dulu, yang paling utama dulu daripada yang lain. Dan yang paling pokok tadi kita pelajari adalah ketauhidan, menegakkan la ilaha illallah, dan memberantas kesyirikan. Demikian yang bisa mungkin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi insyaallah kita lanjutkan nanti pada sore hari insyaallah, ya, sesuai jadwalnya. Kita akan masuk ke faedah yang ke-14 dan insyaallah kita bahas poin-poin selanjutnya, faedah ke-15 insyaallah subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang sedikit ini kita bisa ambil manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga pada para jamaah sekalian, pada para ikhwah sekalian. Semoga amalan yang kita lakukan, ya, baik kita bermajelis ilmu, belajarnya kita ini, ya, puasanya kita, salat malamnya kita, sedekahnya kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai pahala kebaikan bagi kita, sehingga menjadi timbangan kebaikan di akhirat kelak nantinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti memberikan balasan berupa surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.